wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Masa persidangan kedua tahun 2021-2022 Bapak Ustadz Arif Budiono SIP. Bapak Ibu rahimakumullah, akan kami sampaikan beberapa susunan acara, rangkaian acara yang akan kita laksanakan bersama di sore hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dan acara inti serta penutup. Monggo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasuh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Budiono selaku anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 1, sekarang Komisi 4, serta yang saya hormati pula Bapak Lurah Desa Pedagangan Bapak Wiharso SE, yang saya hormati pula semua ketua ranting PKS Kecamatan Tukuwaru, serta yang saya hormati pula dari Polsek Tukuwaru, Pak, serta tamu undangan. Mari pada sore hari ini menjelang buka berpuasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita bisa memenuhi undangan dari panitia reses, sehingga sebuah kenikmatan yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan ibadah bulan Ramadan. Kita sempatkan untuk peduli dengan kepentingan bangsa, di mana saat sekarang Bapak Arif Budiono langsung turun ke masyarakat untuk mencari aspirasi, sehingga nanti bekal ini akan dibawa ke atas, ke anggota dewan. Semoga nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa memberikan aspirasi kepada beliau. Monggo nanti diusulkan yang ada permasalahan di lingkungan masyarakat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Serta sholawat dan salam kami sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kerawahan bapak-bapak semua dalam memenuhi undangan kami ya, untuk mengikuti reses pada kali ini. Reses yang kedua ya, masa persidangan yang kedua di tahun 2021 sampai 2022. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pada sore hari ini jaring aspirasi monggo nanti bisa diusulkan ya. Insya Allah nanti semuanya akan dirangkum ya, akan dicatat dan akan nanti ada pembahasan. Dan pas kebetulan sore hari ini juga Bapak Kepala Desa Pedagangan hadir, mungkin nanti bisa langsung permasalahan pemerintah ya, khususnya pemerintah desa bisa disampaikan. Terus yang kedua, permintaan maaf kami ya, mungkin waktunya mundur ya, hampir 1 jam ya. Yang mesti pelaksanaannya jam 4, ini hampir tadi jam setengah 5, 16.30 baru mulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Kabupaten 1 Kabupaten Tegal, yang saya hormati Ketua DPC PKS Kecamatan Tukuwaru Bapak Saburi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini, pada sore hari ini hadir. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang. Salawat salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan
terima kasih atas undangan yang diberikan. Saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Arif Budiono yang kemarin di masa reses tahun 2021 memberikan aspirasi berupa pengaspalan di RT 2 RW 2 di daerah Ngas, nilainya kurang lebih 200 juta yang besar itu atau nomor sangat untuk kedepannya mungkin juga kami perlu pembangunan aspiratif dari PKS dan tempat-tempat lain karena ada masa pandemi tidak maksimal desa untuk pembangunan karena Nyuwun Sewu untuk dana BLPDP saja 40%, 40%, terus untuk PPKM 8%, terus untuk pemulihan ekonomi 20%. Untuk pembangunan kurang lebih cuma 32%, sangat-sangat kurang. Akhirnya kita ambil kesimpulan, kita meminta ke anggota dewan yang aspiratif untuk desa pedagangan. Insya Allah di tahun tadi saya berbincang dengan Mas Arif, saya mengusulkan untuk rehab MDA di lingkungan RT 2 RW 2 Mas Arif, itu bangunan tahun 8 kurang lebih 85an sudah tidak layak. Terus untuk drainase di RT 1 RW 2 itu juga sudah, kalau misalnya hujan turun banyak itu juga banjir. Mungkin untuk aspirasi untuk yang untuk RT di RW 2 ini cuma itu, karena mungkin dari ranting-ranting lain juga masih banyak itu. Kiranya sambutan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mohon izin maaf. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pedagangan Bapak Wiharso SE yang sakit rawuh pada kesempatan sore hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Dukuhwaru Bapak Saburi beserta jajarannya. Yang kami hormati para ketua RW, ketua RT sedesa pedagangan, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati juga saudara kita dari Polsek Dukuhwaru yang hadir pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka setelah cukup lama karena ada COVID yang namanya agenda-agenda kumpul-kumpul masyarakat itu sangat dibatasi, dan ini kita juga komitmen untuk setiap acara kumpul-kumpul masyarakat atau apapun lah, tetap kita komitmen untuk menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai hand sanitizer dan memakai masker. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang luar biasa, yang memberi penerangan kepada kita sekalian hingga mudah-mudahan kita bisa meniru jejak beliau sehingga kita nanti akan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agendanya adalah hanya dua. Ketika dalam satu masa persidangan 4 bulan itu yang pertama ya pembahasan sidang-sidang, bahas tentang perda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua melakukan studi banding atau kunjungan
ke luar kota, yang ini merupakan salah satu agenda yang untuk peningkatan kapasitas Dewan. Kita berkunjung untuk sharing, menambah ilmu di daerah lain, hingga setelah 4 bulan selesai, kemudian anggota Dewan itu diagendakan ketemu dengan konstituen melalui forum reses. Reses itu adalah masa setelah selesai kita mengadakan persidangan-persidangan. Jadi itu dianggarkan oleh APBD untuk seluruh anggota Dewan yang ada 50 jumlahnya di Kabupaten Tegal untuk ketemu dengan masyarakat di dapilnya. Dan kita ini melaksanakan dari tanggal 15 kemarin sampai tanggal 19. Paling banyak 3 titik di 3 kecamatan. 1 titik pun tidak masalah. Dan alhamdulillah setelah kemarin saya mengadakan di Desa Tegalandok, sore hari ini di Desa Pedagangan untuk ketemu panjenengan semua. Perlu panjenengan ketahui, memang tugas Dewan itu ya ada 3. Yang satu fungsi penganggaran, jadi membahas anggaran APBD di Kabupaten Tegal. Saat ini APBD Kabupaten Tegal untuk tahun 2022 kurang lebih sekitar 2,7 triliun. Nolnya berapa itu? 12 kayaknya. Nah, dari 2,7 triliun itu kemudian kita bahas bersama Bupati, kita plot-plotkan untuk masing-masing dinas, seluruh dinas, kemudian sisanya sekitar sama kayak di desa itu 30% itu untuk infrastruktur. Jadi dari 2,7 triliun itu hampir separuh lebih itu untuk belanja rutin, gaji pegawai dan belanja-belanja di dinas-dinas seperti itu. Jadi aslinya kecil untuk infrastruktur atau pembangunan di masyarakat. Makanya kalau kemudian dari pihak desa tidak kenal dewannya atau tidak dekat dewannya, ya bisa jadi nggak akan dapat. Tapi alhamdulillah saya kenal baik dengan Pak Kades. Akhirnya dari aspirasi saya yang ada kemudian bisa ditaruh di Desa Pedagangan salah satunya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengawasan. Jadi setelah anggaran itu diberikan kepada OPD atau dinas-dinas itu, kita awasi penggunaannya. Untuk apa? Dari jumlah katakanlah misalnya dinas A dapat 100 miliar itu digunakan untuk apa saja, kita ikut mengawasi. Kemudian yang ketiga, fungsi Dewan itu adalah sebagai, kalau di pusat sebagai pembuat undang-undang, tapi kalau di kabupaten ya tidak membuat undang-undang. Jadi di kabupaten membuat perda, peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif, dalam hal ini Bupati. Dan untuk masa persidangan kedua ini kemarin kita ada 3 perda yang sudah kita bahas. Perda tentang kawasan tanpa rokok, nah ini kemarin sudah disahkan oleh Bupati. Jadi diatur bukannya tidak boleh merokok, tapi tempatnya yang diatur. Tidak boleh merokok katakanlah di rumah sakit, di sekolah, di tempat ibadah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, perda tentang tata cara perencanaan penganggaran APBD di kabupaten. Jadi terkait dengan penganggaran itu diatur mekanismenya. Kemudian yang ketiga, perda tentang pencabutan status Desa Sarikulon yang aslinya sudah diperdakan menjadi kelurahan, tetapi kemudian masyarakatnya ingin kembali menjadi desa. Tahu karena ada iming-iming sekarang, ada dana desa, ada ADD seperti itu. Jadi 3 perda itu yang sudah kita buat dan sudah kita sahkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian
nanti barangkali setelah sambutan saya kita ada diskusi atau pertanyaan atau masukan atau kemudian misalnya ada yang mengusulkan aspirasi, maka nanti akan kita tampung karena memang aspirasi itu nanti diakomodir lewat hasil dari reses yang dilakukan anggota dewan setiap 4 bulan sekali. Jadi nanti monggo barangkali kemudian ada aspirasi yang panjenengan sampaikan, monggo nanti disampaikan. Barangkali itu mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini waktu juga bulan puasa, biar nanti bisa buka di rumah bersama keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Arif Budiono SIP, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tegal, Pak Kades Dagengan, Pak Wiharso, serta Ketua DPC PKS Tukuaru dan Ketua Ranting se-Kecamatan Tukuaru serta tamu undangan semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama dari perwakilan Kumayun, Pak Ranting Kumayun. Ini ingin menyampaikan aspirasi, Pak. Dari Kumayun, kami kebetulan di salah satu tuku sebut saja RT 18 RT 6 itu baru dibuka satu tempat pemakaman. Nah itu membutuhkan fasilitas yang dibutuhkan lah, Pak. Mungkin sampai saat ini baru fondasi ya. Barangkali Pak Arif ya bisa ada pagar keliling atau lampu fasilitas umum lainnya ya, monggo nanti bisa ditindaklanjuti atau disikapi dengan baik. Yang kedua untuk khususnya Kumayun ya Pak, karena masih banyak daerah yang gelap, mungkin dari kami mengajukan diadakannya atau ya PJU Pak, penerangan jalan umum ya, untuk meminimalisir tindak kriminal Pak. Apalagi anak-anak sekarang kan lagi ramai perang sarung, barangkali ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan mas gelap gitu Pak. Monggo Pak Arif bisa menyikapi dengan baik. Barangkali nanti di ranting lain juga ada yang masih gelap, itu kan lebih dibutuhkan ya Pak, karena harga yang lumayan gitu. Terus RTLH itu masuk ke BPRD enggak Pak? RTLH, rumah tidak layak huni, bisa ya? Barangkali dari kami selaku kader di rayon ada salah satu warga atau simpatisan dari PKS yang membutuhkan renovasi rumah tidak layak huni. Nah, nanti bisa kami ajukan skemanya mungkin lewat DPC ya Pak. Oke Pak, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Dewan PKS Komisi DPRD Tegal yang kami hormati Kepala Desa Pedagangan Desa dan DPC Pedagangan Bapak Saku Desa ranting-ranting DPC Tukuaru. Nama saya Sudarwo dari ranting Bulak Pacing. Ini ada aspirasi dari sekolah mengajukan itu ada program PIP dari Pak Fikri. Nah, terus ada sekolah yang minta selain dari PIP, kan sekolah tidak boleh meminta atau memotong seperti itu. Mungkin kepala sekolah mengajukan untuk yang lain seperti pagar atau paving karena SD 1 Bulak Pacing 2 dan SD Bulak Pacing 2. Itu minta aspirasi untuk pagar dan paving halaman sekolah. Itu yang mungkin dapat saya ajukan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Bapak Arif Budiono SID Komisi 4 DPRD Kabupaten Tegal, yang terhormat Bapak Kepala Desa Wiharso SE Desa Pedagangan, dan tamu undangan yang kami hormati pula, kami dari Ketua RT 2 RW 2 Desa Pedagangan mengajukan dari warga RT 2, saya lupa namanya, Muhammad Nurrahman, mengajukan mengenai bak sampah. Dari dulu saya waktu reses tahun berapa ya, saya sudah mengajukan, tapi belum ada realisasinya atau pembuktian dari tahun-tahun yang dulu, kira-kira tahun 2019, yaitu mengenai bak sampah. Karena mengenai sampah itu sangat memprihatinkan, Pak. Lagi-lagi kalau musim hujan itu, kadang warga membuang sampah seenaknya di depan rumah, kadang ditumpuk saja di bungkus kerset, cakar-cakar ayam, airnya kan kotor dan mencemari lingkungan. Untuk itu kami dari RT 2 mengajukan bantuan, yaitu mengenai bak sampah, Pak. Dan untuk OSA sekaligus gerobaknya untuk pengangkutan bak sampah. Itu saja, kami cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, Pak Sudarwo, dan Pak Muhammad Nurrahman. Ini semuanya terkait dengan aspirasi. Jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, usulan nanti aspirasi saya di Dewan itu memang sumbernya dari reses ini. Jadi ini terkait dengan nanti pemakaman, kemudian pagar keliling, PJU, RTLH, kemudian Mas Sudarwo untuk istilahnya kalau di SD itu penataan lingkungan, di SD Bola Vaksin 1 dan 2, kemudian Pak Nurrahman terkait dengan bak sampah. Mudah-mudahan ya, karena ini memang kadang saya aspirasi biasanya hanya 1,5 M itu yang katakanlah misalnya di Dapil 1 ada 35 desa, itu ya berarti barangkali kemudian di tahun anggaran ini tidak, berarti ini masuk daftar tunggu di tahun anggaran berikutnya, seperti itu. Ini kan nanti aspirasi berarti sampai tahun 2025 gitu. Jadi yang kemarin aja mungkin yang belum terakomodir masih ada. Saya barangkali menanggapi yang Pak Muhammad Nurrahman terkait bak sampah. Memang kalau memungkinkan barangkali di Desa Pedagangan itu diadakan tempat pembuangan sementara nih Pak. Kayak kemarin di Tegaladon juga Pak Kadesnya minta menyediakan lahan tanah bengkok, dan nanti itu juga bisa kasih aspirasi lah, misalnya 100 mungkin cukup lah untuk bikin bangunan yang sederhana sama akses jalan ke itu. Jadi daripada kemudian misalnya bak sampah juga kapasitasnya kecil, terus biasanya kalau model bak sampah yang kayak truk itu kan biasanya pinggir jalan, malah nanti buangnya tidak di situ, mau di pinggir jalan gitu. Tapi kalau boleh saya sarankan, misalnya kalau masih ada alokasi tanah bengkok, bisa dialokasikan untuk dijadikan tempat pembuangan sementara. Jadi nanti masyarakat bisa membuang sampah di tempat itu nanti melalui aspirasi seperti itu, daripada misalnya bak sampah yang ya kapasitasnya nggak terlalu besar, kemudian hanya di pinggir jalan. Bisa jadi kayak kasus di Jatimulya itu, walaupun ada tempat pembuangan sementara, tapi yang buang itu di pinggir jalan, jadi malah akhirnya mengganggu dan tidak sehat. Barangkali mungkin itu
tanggapan saya, dan insya Allah ini dari beberapa aspirasi yang masuk ya kita akomodir, mudah-mudahan rezekinya panjenengan, karena aspirasi kayak kemarin sejak ada COVID pun total itu dipotong sampai 25%. Kalau misalnya dapat 1M ya berarti dipotong 250 juta untuk jaminan sosial masyarakat, seperti itu. Barangkali mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Dari yang hadir Bapak Ibu, barangkali ada yang masih ada yang ingin disampaikan. Ibu-ibu, monggo. Alhamdulillah, demikian acara demi acara sudah bisa kita selesaikan insyaallah sore hari ini, dan beberapa tadi ya, aspirasi sudah disampaikan dan sudah ditampung. Betul-betul nanti ada tindak lanjut yang nyata ya Pak, pengennya ya jalur apa langsung lakon itu pengennya ya, pengen apa pengen langsung jadi label ya. Tapi ada aturan yang kemudian karena bukan duitnya Mas Arief tentunya untuk itu, tapi dari pemerintah yang kemudian nanti akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan Pak. Mana yang lebih darurat dan mungkin atau mungkin sudah dapat tunggu sebelumnya. Jadi bagi kita yang baru menyampaikan pada sore hari ini harap bersabar. Kalau memang rezekinya ya langsung realisasi kata begitu. Kalau memang harus nunggu ya bersabar, tapi insya Allah semua yang tadi disampaikan akan segera ditindaklanjuti. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya untuk akhir acara ini monggo bersama kita menutup acara ini dengan doa, dan marilah dengan menundukkan hati kita mohon ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita awali bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa kulla amala salihatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian acara demi acara telah kita lalui, dan marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat,
menuju cita-cita nan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai keadilan sejahtera tak lelah terus berjuang, dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang, dalam Bhinneka Tunggal Ika merajut harmoni bangsa.